Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Kembali lagi di pelajaran saya, pelajaran Ibu Firke kayak suara di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Temanya masih tentang kerajinan dari bahan limbah kertas. Kita flashback dulu, ini materi 1 di part yang kedua. Kemudian jangan lupa komen di bagian Google Classroom sebagai tanda kehadiran kamu dan isi link yang ada di Google Classroom-nya. Oke, ini kompetensi dasarnya. Oke, 3.1 yaitu memahami perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah kertas sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian yang 4.1-nya, yang prakteknya, kan bisa menyusun perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah kertas sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Lingkup materi. Oke, lingkup materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, administrasi dan pemasaran. Kemudian yang kedua, komponen perencanaan usaha. Kemudian yang terakhir, itu adalah menyusun rencana usaha. Sebelumnya kalian sudah pernah membuat rancangan untuk rencana usaha. Nanti di sini akan membuat laporan untuk rencana usahanya. Oke, yang pertama saya akan bahas administrasi dan pemasaran. Administrasi dan pemasaran atau marketingnya, ini terdiri atas yang pertama organisasi, kemudian yang kedua tata usaha atau bagian sistem informasinya, kemudian manajemen marketingnya. Nah, administrasi pemasaran atau marketing dijalankan oleh manajer marketing atau biasa disebut marketing manager. Kemudian, marketing membutuhkan tenaga ahli yang terdiri dari yang pertama itu ada sales promotion, yang kedua ada distribution, yang ketiga ada sales. Ibu, ini bedanya apa antara sales promotion dan sales? Nanti saya jelaskan di materi yang ini. Oke, yang pertama sales promotion. Sales promotion adalah orang yang mengenalkan produk baru ke masyarakat, bisa melalui Instagram ataupun langsung. Kalaupun langsung biasanya melalui brosur, kalau Instagram ataupun sosial media biasanya dia share-share tentang produk-produk ke masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada distribution. Distribution ini adalah orang yang bidang keahlian dan kegiatannya itu untuk mendekatkan barang-barang kita yang kita sudah produksi itu di-share, dibagikan sedekat-dekatnya dan ditempatkan semenarik-menariknya kepada warga masyarakat. Kemudian selanjutnya itu ada sales. Nah, bedanya apa sama tadi sales promotion? Nah, sales ini adalah bidang keahlian atau orang yang bidang keahliannya dan kegiatannya itu yang bertujuan pokok membuat proses, prosedur, atau tata cara jual beli begitu cepat, gampang, menyenangkan, dan efisien sehingga orang-orang atau pembeli yang sebenarnya sudah mau membeli di tempat dan barang merek lain tanpa dirasa, tahu-tahu pindah membeli barang dagangan kita. Contohnya biasanya promosi langsung ke tempat-tempat yang dituju, misalnya di ibu-ibu PKK, di sekolah, atau di sebuah perusahaan. Nah, sales ini mendekatkan orang, mempromosikan ke orang itu secara langsung. Misalnya kalau di ibu-ibu PKK itu dia datang untuk membuat demonstrasi cara memasak, cara penggunaan produk yang dia gunakan. Nah, secara tidak langsung ibu-ibu itu
tertarik dan mau membeli usahanya. Misalnya bagaimana penggunaan panggangan tersebut, kemudian rebusan tersebut, alat rebusan tersebut, kemudian apapun produknya yang akhirnya secara tidak langsung kita mau membelinya, seperti itu. Nah, kemudian komponen perencanaan usaha. Komponen perencanaan usaha terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konsep bisnis. Nah, apa sih sebenarnya konsep bisnis itu? Konsep bisnis itu merupakan ide bisnis tertulis yang berisi di situ di dalamnya visi misi sebuah bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian, konsep bisnis juga menjelaskan mengapa pelaku usaha menawarkan produk atau jasanya. Jadi kita harus punya konsep bisnis usaha kita. Tujuannya apa, visi misinya apa, kenapa kita menawarkan produk tersebut. Kemudian pasar. Kita menganalisa mengenai situasi pasar. Kemudian meliputi target pasar, pesaing, proses distribusi, promosi, dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini perlu dibuat sebuah rencana yang matang yang menjabarkan rencana pemasaran yang akan dijalankan dalam rangka memenangkan persaingan dan mencapai target yang telah ditentukan. Jangan sampai pangsa pasar kita atau target pasar kita itu tidak sesuai dengan zamannya. Jadi kalian harus sesuaikan bagaimana targetnya, siapa targetnya, pesaingnya siapa, kemudian bagaimana proses produksinya dan bagaimana promosinya disesuaikan dengan yang sedang yang laku di pasaran. Kemudian yang terakhir itu ada keuangan. Nah, analisa dan strategi keuangan sangat penting dalam menyusun rencana bisnis guna memberikan gambaran sistematis terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Jadi perhitungan keuangan ini bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan sampai ketika kita membuka sebuah usaha itu kita lebih banyak ruginya, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana menyusun rencana usaha ini atau sebuah format rencana usaha sederhana. Kalian kita pelajari terlebih dahulu, tapi ini nanti untuk di tugas akhir. Kalian boleh cicil untuk menyusun rencana usahanya dari sekarang, karena nanti saya akan minta untuk membuat rencana usaha dalam bentuk Word, ya, diketik. Kalian bisa ketik menggunakan handphone di Word atau di laptop, aplikasi yang bisa kalian gunakan. Atau seandainya ada kesulitan, kalian bisa komunikasikan ke saya. Yang pertama, itu ada cover bagian depan. Nah, kalian di sini gambar dan desain menarik. Nanti di sini di bagian cover kalian taruh gambar atau desain cover dengan depan proposal harus dapat mewakilkan jenis karakter dari usaha yang tercerminkan dari desain dan warna yang sesuai. Boleh kalian taruh di sini adalah produk yang sudah jadi. Kalian taruh di bagian cover depan. Kemudian yang kedua, kalian taruh di situ juga berdampingan kanan dan kiri itu atau atas bawah itu logo atau lambang usahanya. Boleh yang sederhana saja atau yang sesuai dengan usaha kamu. Nah, logo ini digunakan untuk mempermudah dan membedakan usaha kita di mata konsumen dalam mengingatkan usaha kita dibandingkan dengan pesaing dan nama usaha yang sama. Misalnya ada KFC, ada CFC, ya kan? Ini kan harus membedakan mana yang KFC, mana yang CFC dengan logo atau lambang usaha. Atau misalnya produk-produk usaha lainnya. Ada Pizza Hut, ada produk yang sejenis yaitu pizza juga tapi dengan logo atau lambang yang berbeda. Ini ya karena untuk menciri khaskan apa usaha kamu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya masih sama lanjutan dari cover bagian depan. Ini nanti kamu isi bagian-bagian informatif seperti nama usaha, alamat, kontak,
misalnya nomor handphone. Nah, ini di sini berisi informasi nama usaha, domisili atau alamat, kemudian nomor telepon yang dapat dihubungi apabila calon investor ataupun konsumen ingin menghubungi. Nah, ketika kamu menyusun proposal rencana usaha ini kamu bayangkan kamu sedang mau mengajukan ke bagian investor gitu. Jadi kamu di sini tulis selengkap-lengkapnya, seinformatif-informatifnya, apa nama usahanya, domisilinya di mana, kemudian siapa yang bisa dihubungi ketika investor itu setuju. Kemudian bagian bab 1 atau pendahuluan di sini ada 1.1 itu latar belakang. Nanti di bagian latar belakang itu adalah isinya adalah sejarah berdirinya usaha, menggambarkan kepada calon investor dasar atau landasan usaha ini berdiri, apakah cukup kuat secara pengalaman dan keutuhan individu yang terlibat di dalamnya, atau reason kamu atau alasan kamu kenapa kamu memilih usaha ini gitu. Kemudian yang kedua, 1.2 nanti ditulisnya, diketiknya, ini adalah gambaran usaha dan produk. Gambaran usaha dan produk ini berisi deskripsi dari usaha produk tersebut. Ibu, banyak yang nanya kemarin, Ibu gambaran usaha produk itu kita digambar lagi. Apa kita apanya sih, isinya itu tentang apa? Bukan digambar lagi ya. Deskripsi dari usaha produk itu biasanya isinya tentang nama usahanya. Nama usaha kamu tuh apa? Kemudian atau nama perusahaan itu apa. Kemudian jenis usahanya. Jenis usahanya kamu bergerak di bidang apa? Pangan kah, papan kah gitu kan. Tentang makanan, tentang produk hiasan, kerajinan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di situ kamu juga taruh alamat usahanya. Ya. Nah, ini isi tentang deskripsi dari usaha produk kamu. Atau kamu bisa gambarkan ini terbuat dari apa, kenapa akhirnya bisa seperti ini. Itu boleh seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini masih lanjutan dari bab 1 bagian pendahuluan di 1.3. Tadi kan sudah dibahas sebelumnya tentang konsep. Nah, di 1.3 ini kamu jelaskan tentang visi dan misi usaha yang telah kamu buat. Di 1.3.1 visi kamu jelaskan, visi ini adalah merupakan cita-cita yang ingin dicapai, usaha dalam jangka panjang, what to be, apa yang kamu inginkan dari usaha kamu. Nah, kemudian 1.3.2 ini menjelaskan tentang misi. Misi itu merupakan cara-cara yang digunakan usaha dalam mencapai visi usaha. How to be, bagaimana mencapai tujuan tersebut dari visinya. Misi dapat berupa pernyataan kalimat atau kata yang mengingatkan pelaku usaha untuk bekerja sesuai misi dalam mencapai visi. Kemudian selanjutnya di bab 2 itu adalah tentang isinya. Tentang apa di bagian bab 2 ini? Nah, saya jelaskan. Nanti di bagian bab 2, 2.1 itu isinya tentang analisis SWOT atau analisis produk. Kamu kan sebelumnya sudah pernah buat, nanti tinggal dipindahkan saja. Nah, 2.1.1-nya 211 itu isinya tentang strength atau kekuatan dari produk kamu. Kemudian 212 itu tentang weakness atau kelemahan dari produk kamu. Kemudian 213 itu tentang opportunity atau peluang atau biasa disebut tentang kesempatan yang ada di usaha kamu, di produk kamu. Kemudian ada threats-nya, ancamannya yang terjadi di usaha kamu. Apakah entah itu pesaing atau bahan dan susah didapatkan, ya kan, bahan dan alat susah didapatkan. Nah, kemudian yang 2.2 ini adalah analisis pasar. Nah, analisis pasar itu isinya ada 221. 221 itu adalah isinya tentang segmentasi atau target pasarnya. Di sini merupakan gambaran umum dan sasaran khusus dari konsumen usaha kita. Target pasar kita mau siapa? Mau anak-anak kah, orang dewasa kah, remaja kah, gitu kan? Atau ibu-ibu rumah tangga yang senang dengan kerajinan kita gitu kan. Kemudian 222
Ini tentang strategi pemasarannya yang akan diterapkan atau sistem penjualannya. Kita sistem penjualannya mau media online kah atau konvensional yang dijual secara langsung di masyarakat gitu kan. Ini strategi pemasarannya. Kemudian media promosinya. Media promosi yang akan kita gunakan kamu jelaskan di sini. Kamu mau media promosinya melalui Instagram, YouTube, gitu kan, atau melalui brosur, spanduk dan lain sebagainya. Ini kamu jelaskan di sini. Oke, selanjutnya ini lanjutan dari bab 2 bagian isi. Nanti di bagian 2.3 dan 2.4 kamu jelaskan analisis sumber daya yang dibutuhkan. Ini sudah pernah saya minta buat juga, kamu tinggal pindahkan saja. 231 bahan baku, bahan penolong dan peralatan yang digunakan. Kemudian 232 sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini kamu bisa tulis di sini apakah kamu memanfaatkan ibu-ibu PKK yang ada di rumah, ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, itu kamu sumber dayakan atau rekrut seseorang yang berkompetensi. Kamu bisa jelaskan di bagian sini di sumber daya manusia. Kemudian di 2.4 analisis keuangan. Nah, 241 nanti kamu jelaskan sumber pendanaannya. Sumber pendanaannya itu dari mana? Apakah dari bank atau dari dana pribadi atau dari dana perusahaan, gabungan dari beberapa teman kamu gitu kan, usaha bersama gitu, atau dari pinjaman bank atau dan lain sebagainya. Ini sumber dananya dari mana? Ya. Kemudian rincian biayanya 242 rincian biaya. Rincian biaya itu adalah dari bahan baku tadi, bahan dan alat, ya kan? Pengeluarannya apa saja, kamu list di situ sampai jadi satu produk itu biasanya harganya berapa. Kemudian 243 ini kamu hitung keuntungannya. Jadi per piece kamu akan jual berapa dan per piece itu kamu akan mendapat keuntungan berapa. Ya. Oke, selanjutnya di bagian bab 3 ini adalah penutup. Nanti di bagian bab 3 atau penutup isinya berisi tentang kesimpulan usaha, ada kesimpulan. Kemudian ada juga tentang saran. Nah, di kesimpulan 3.1 ini berisi tentang kesimpulan usaha yang dimiliki. Jadi kesimpulan usaha kamu tentang apa? Kamu jelaskan di situ. Tujuannya apa? Kamu juga jelaskan di situ. Nah, 3.2 ini nanti tentang saran. Ini berisi tentang saran dari usaha yang dimiliki. Saran dari yang usaha kamu miliki, misalnya nanti setiap bulannya akan ada upgrade usaha atau apa. Kira-kira saran dari usaha kamu itu seperti apa. Kemudian di bagian terakhir itu ada daftar pustaka. Kamu ambil referensinya dari internet kah atau dari buku, itu kamu tulis di bagian daftar pustaka. Nah, ini referensi yang saya dapatkan. Oke, selesai. Kemudian tugasnya nanti akan saya taruh postingan setelah materi ini. Silakan kalian baca baik-baik dan dikerjakan dengan baik-baik. Tolong tidak mengulang kesalahan yang sama dengan tidak mengerjakan tugas, ya. Jadi ini adalah nilainya untuk kamu, buat kamu, bukan buat saya. Jadi silakan kerjakan tugas dengan baik dan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan dilaksanakan dengan tepat, kerjakan tepat waktu. Nah, ini ada quotes of the day. Quotes dari saya, berusahalah dengan keras bukan untuk sukses tetapi untuk menjadi lebih berharga. Jadi kalian berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih berharga, bukan hanya untuk menjadi sukses. Kalau kalian hanya berusaha untuk menjadi sukses, segala cara apapun kalian coba, termasuk cheating atau curang, nyontek dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalian ingin menjadi orang yang lebih berharga, kalian akan menjaga harga diri. Kalian akan menjaga harga diri kalian dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang terbaik, bukan hanya mendapatkan nilai dengan cara apapun seperti itu. Ya,
Terima kasih dari saya. Sekian materi yang bagian kedua sudah selesai. Materi yang pertama, part yang kedua. Jadi materi pertama ini sudah selesai. Sekian dari saya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Setelah ini akan ada tugas dari saya. Silahkan kalian lihat di pos selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.